Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salsani Pratiwi dengan NIM C0D024022. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 26. Latar belakang, PPh Pasal 26 pada dasarnya mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia. Selain yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap BUT, ketentuan ini bukan hanya aspek teknis perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal. Suwandi 2018 menegaskan bahwa kredit pajak luar negeri diberikan untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional yang dapat merugikan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa pemotongan PPh 26 tetap mempertimbangkan aspek fairness, kerjasama internasional, dan perlindungan terhadap investor asing agar tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Pengertian dan dasar hukum PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan negeri, luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 26 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Subjek PPh Pasal 26 yang menjadi subjek pemotongan withholding tax PPh 2 Pasal 26 adalah WPLN selain BUT. Meskipun BUT merupakan subjek pajak luar negeri, pengenaan pajaknya diperlakukan seperti badan usaha dalam negeri, sehingga penghasilan yang diterima tidak dipotong PPh Pasal 26. Pemotongan dapat dilakukan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek PPh Pasal 26 1. Penghasilan dari dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan PPh Pasal 26. Dividen berasal dari keuntungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. 2. Bunga, premium, dan diskonto. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain terkait jaminan pengembalian utang juga termasuk dalam objek PPh Pasal 26. 3. Royalti, penghasilan dari penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya juga dikenakan PPh Pasal 26. Keempat, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan dari persewaan harta milik WPLN misalnya mesin, kendaraan, peralatan juga dikenakan PPh Pasal 26. Kelima, imbalan jasa pekerjaan dan kegiatan. Imbalan atas jasa pekerjaan dan kegiatan yang diberikan kepada WPLN juga dikenakan PPh Pasal 26. Termasuk dalam kategori ini adalah pembayaran jasa konsultan, jasa manajemen, jasa profesional lainnya, atau gaji tenaga kerja asing. Keenam, hadiah dan penghargaan atas pemberian hadiah kepada WPLN dikenakan PPh Pasal 26, misalnya hadiah undian atau hadiah sehubungan dengan prestasi tertentu. Ketujuh, keuntungan pembebasan utang. Pembebasan utang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang. Keuntungan yang diterima oleh WPLN dari pembebasan utang termasuk dalam jenis penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 26. Kedelapan, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa saham, perhiasan mewah, emas, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, kapal pesiar, kecuali yang telah dikenakan PPh final yang diterima atau diperoleh WPLN juga termasuk dalam objek PPh Pasal 26. Tarif PPh Pasal 26. Tarif PPh Pasal 26 ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, tax treaty
antara Indonesia dengan negara domisili WPLN. Secara umum, tarif yang berlaku adalah: pertama, 20% dari jumlah bruto, berlaku untuk sebagian besar jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. 2. 5% dari harga jual, berlaku untuk penjualan atau pengalihan saham dan harta lainnya di Indonesia. Ketiga, tarif berdasarkan tax treaty. Tarif yang berlaku dapat menjadi lebih rendah dari 20% sesuai tarif yang diatur dalam tax treaty. Berikut adalah tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan. Pertama, pemotongan pajak. Kedua, penyetoran pajak. Ketiga, pelaporan pajak. Dan ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 26. PT ABC yang merupakan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 120 juta kepada Mr. O yang merupakan wajib pajak di negara Singapura. Mr. O tidak dapat memberikan SK di WPLN sehingga syarat penerapan tax treaty. Kesimpulan, PPh pasal 26 merupakan mekanisme pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri WPLN atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pajak ini dipotong langsung melalui sistem withholding tax oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. Objeknya mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, dan penghasilan lain yang sifatnya berasal dari Indonesia. Tarif umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, namun dapat lebih rendah apabila WPLN memenuhi ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda P3B melalui penyampaian surat keterangan domisili.